Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita ke program Berkat Pagi. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal 24. Ayat yang pertama dan ayat 9 sampai 10 kita baca. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ayat yang ke-9, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara, saat ini saya akan memberikan sebuah judul atau topik firman Tuhan, pujian berpotensi membuat orang bisa menjadi sombong. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebagian besar orang suka dipuji, suka disanjung, suka dielu-elukan. Saudara, kenapa? Karena dengan pujian orang mendapatkan harga diri, mendapatkan semangat, saudara. Apakah ini boleh kita lakukan? Saudaraku, sebagai orang percaya, pujian itu biarlah datang daripada Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu yang bernama Daud. Kita lihat di sini adalah ini masa-masa kejayaan Daud dalam kepemimpinannya di kala itu. Dia mengalami sebuah kesuksesan dalam pemerintahannya, dalam kepemimpinannya, memimpin bangsa Israel waktu itu. Ketika dia mengalami puncak sebuah kesuksesan dalam kepemimpinannya, hatinya sudah mulai sombong. Dia menganggap kesuksesan dan keberhasilannya itu sebagai seorang pemimpin bangsa di kala itu, dia anggap semua itu karena dirinya. Dia lupa kesuksesan dan keberhasilannya sebagai seorang pemimpin itu ada keterlibatan Tuhan, dan itu semua karena Tuhan. Dengan kesombongannya itu, Tuhan murka. Tuhan murka kepada orang Israel. Nah, apa yang terjadi? Tuhan mengutus Daud untuk menghitung seluruh pasukan atau orang Israel di kala itu. Sesudah itu Tuhan murka. Tuhan tidak suka, saudaraku. Kenapa seperti itu? Karena motivasi Daud untuk menghitung atau menyensus rakyat di kala itu, tujuannya itu bukan hanya sekedar menghitung atau untuk mensensus mereka, tetapi tujuannya lah untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kesuksesannya itu, keberhasilannya itu karena dia. Sensus itu baik dan bukan dosa, dan di zaman Musa juga pernah melakukan sensus kepada bangsa Israel. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1, berbanding itu, Tuhan juga pernah Tuhan juga mengizinkan Musa untuk melakukan sensus. Maaf saudaraku, bukan Tawarik tetapi bilangan. Di dalam bilangan berapa ya? Bilangan pasal 30 ayat 12, bilangan 30 ayat 1, bilangan 1 ayat 2, bilangan 4 ayat 2. Di situ Musa sebagai pemimpin bangsa Israel juga mengadakan sensus kepada umat Israel. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bukan sensusnya yang menjadi persoalan, tetapi motivasi daripada sensus itulah yang membuat Tuhan murka. Apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih, bahwa
Tuhan memberikan sebuah hukuman kepada bangsa Israel. Hukuman yang pertama adalah kita lihat bahwa Allah mendatangkan kelaparan di negeri itu. Dan yang kedua adalah orang Israel atau Daud dan para pengikutnya akan melarikan diri selama 3 bulan. Dan yang ketiga adalah akan ada penyakit sampar 3 hari lamanya. Saudaraku, di sini kita belajar dari peristiwa Daud yang dimana dia mengadakan sebuah sensus dengan motivasi untuk menunjukkan bahwa dia adalah hebat. Semua keberhasilannya itu datang daripada kekuatannya sendiri. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus ingat bahwa semua pencapaian, semua keberhasilan, semua kesuksesan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Sekali saja kita menyombongkan diri, itu berarti kita sudah mulai masuk kepada pintu kehancuran dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus selalu ingat. Kita harus selalu ingat bahwa siapa diri kita sebenarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini adalah hanya sebatas debu tanah. Tetapi kalau kita ada hari ini, kita sukses, kita sehat, berhasil, semua karena ada Tuhan di dalamnya. Dan yang kedua, saudaraku yang kekasih, kita harus menyadari bahwa keberhasilan itu karena Tuhan. Yang kedua, semua karena Tuhan. Ingat saudaraku, kalau kita berhasil, kita sukses itu karena Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan sampai keberhasilan menjauhkan kita dari Tuhan. Atau jangan sampai keberhasilan mengubah sikap kita terhadap iman kita kepada Tuhan. Kalau keberhasilan itu mengubah sikap kita menjauh daripada Tuhan, itu sangat berbahaya, saudaraku. Maka kita tunggu waktunya, kita akan mengalami sebuah kehancuran. Tapi sebagai orang percaya, ketika kita berhasil, sadarilah semua itu kemurahan Tuhan. Semua itu dari Tuhan, maka kita kembalikan kepada Tuhan. Maka disitulah kita melihat dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih, jangan pernah kita menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu adalah sangat-sangat tidak disukai Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita. Immanuel, Tuhan berserta kita. Kami